Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah pada adab sholat, ada adab sholat. Sebelumnya kita sudah bersama-sama membaca adab membaca Al-Fatihah. Wajib kita baca dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Tasdid di surat Fatihah ada berjumlah 14, wajib dibaca semua. Lalu kita sampai pada lafaz waqra' fi subhi ba'da al-Fatihah minas suwar tuwali minal mufassal. Sudah baca tentang amin. Setelah amin diam sebentar. Kalau menjadi imam diam ukuran surat Al-Fatihah. Kalau sendirian habis amin diam ukuran subhanallah. Lalu lanjut baca. Surat yang dibaca ini apa? Apa surat apa yang dibaca? Kalau sholat subuh setelah baca Al-Fatihah, baca surat At-Tuwal minal Mufassal. Surat Tuwal, surat yang panjang dari jenis surat Mufassal. Surat Mufassal itu, surat Mufassal itu dimulai dari surat Al-Hujurat. Arti Mufassal itu ayatnya pendek-pendek. Jadi dari mulai surat Al-Hujurat ke belakang, amma yatasaalun, itu namanya Al-Mufassal. Ya, dari Al-Hujurat ya, kalau yang lihat daftar isi Al-Quran, dan dilihat dari Al-Hujurat ke belakang namanya Al-Mufassal. Nah nanti tinggal dilihat, yang panjang-panjang itu namanya Tuwal Al-Mufassal. Yang panjang-panjang namanya surat Tuwal Al-Mufassal. Nah subuh bacanya surat panjang yang mufassal. Karena subuh itu sholatnya pendek 2 rakaat. Jadi dianjurkan membaca yang panjang. Wafil maghrib min qisari. Kalau sholat maghrib bacanya qisari, surat mufassal tapi yang pendek-pendek. Yaitu dari surat duha ke belakang. Duha sampai Al-Ikhlas. Dibacanya mufassal yang pendek-pendek. Mufassal yang pendek. Wa fi sholat duhur, asar dan isya, sholat duhur, asar dan isya bacanya min ausati, pertengahan, yang enggak panjang enggak pendek. Yaitu yang seukuran surat was-sama'i dzatil buruj. Ukuran surat itu kurang lebih lah. Was-sama'i dzatil buruj. Kemudian abasa wa tawalla itu pertengahan. Yang panjang tuh kayak wal mursalat, itu panjang. Ya, biasanya kalau Al-Quran cetakan Mekah itu pokoknya yang sudah lebih dari 1 halaman, hampir 2 halaman, itu biasanya tua yang panjang. Kalau yang cuma 1 halaman aja, itu maksudnya ausat, tengah. Nah kalau yang sudah separuh atau 1 halaman bagi 3, itu kalau cetakan yang keluaran Saudi ya, banyak ada di masjid-masjid, itu biasanya surat qisar, surat pendek. Itu caranya bacanya surat. Jangan ngejar ayat-ayat yang jarang dibaca, tidak perlu itu. Terutama ketika menjadi imam. Imam Nawawi menyebutkan dalam Adhkar, kitabnya Adhkar An-Nawawiyah, surat yang lengkap lebih afdol daripada potongan ayat panjang. Potongan surat maksudnya ya. Satu surat yang lengkap lebih afdol dari potongan surat panjang yang seukuran. Kayak contoh surat Al-Ikhlas, cuman beberapa ayat. Nah, itu dibandingkan sampai motong dari Al-Baqarah, satu ayat yang sama dengan Al-Ikhlas lebih afdol sempurna Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya. Dibanding potongan dari surat, lebih bagus ambil satu suratnya. Kecuali ini baca Al-Ikhlas mau dibandingkan sama baca akhir surat Al-Baqarah, banyak 1 halaman, aman Rasul Imam Sida ilahi Rabbi wa Rabbi sampai selesai. Bagus mana? Bagus aman Rasul sampai selesai, karena jauh lebih banyak. Kalau seukuran, amatnya lebih afdol 1 surat lengkap. Malah sebagian ulama ada yang bilang daripada motong surat walaupun panjang, tetap lebih afdol 1 surat. Dan mungkin kalau untuk umum sampai jadi imam,
masjid di musola, daripada putus-putus surat, lebih afdal baca ini tadi. Juz amma, Tabarak, akhir-akhir lebih bagus buat hati kita juga, kelihatan lebih. Nggak nunjuk-nunjukkan hafal dari jauh-jauh surat, apalagi cuma sengaja ngapalin sepertengahan buat jadi imam aja, yang lain nggak hafal, potong memang. Apalagi yang kayak gitu enggak. Ini lebih bagus tadi ya. Terus di hari Jumat, khusus subuh hari Jumat, dianjurkan membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah, atau dan rakaat keduanya baca surat Ad-Dahr, Al-Insani Minad Dahr. Ini hukumnya sunnah, tidak harus. Ya tidak harus. Alhamdulillah ini banyak di masjid-masjid, musola-musola daerah kita ini dibaca ini. Jadi pakai sujud sajdah, diambil dari surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Itu bagus, itu sunnah dari kerjaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tidak wajib. Seandainya nggak pakai itu pun nggak ada masalah. Nggak perlu diulang sholatnya, sah-sah saja. Dan ini tidak harus. Kalau sebagian ulama menganjurkan, jika ada satu orang sudah satu daerah mengira ini wajib, disuruh diselingi sekali-kali. Baca Sabbi Isma sama Harata Hadithul Wasyah. Biar orang pandangannya, karena orang nggak selalu belajar ke majelis taklim kayak gini kan. Jadi orang sholat aja ke masjid, setiap ke masjid bacanya itu. Dia nggak tahu, nggak belajar hukumnya. Nah, jadi imam sesekali digilir. Ya entah itu ketemu 2-3 bulan sekali kan. Kalau orang nggak tahu, kalau orang sudah tahu, asal bisa diganti. Gitu. Nah, Imam Muzani ngajarkan, jangan. Imam Nawawi mengatakan, kalau terburu-buru, jangan dipotong suratnya. Jangan dipotong suratnya. Misalkan tadi sholat Jumat, subuh Jumat, kan baca surat Alif Lam Mim As-Sajdah sama Harata Hadithul Wasyah. Kalau terburu-buru atau melihat makmumnya pengennya agak cepat, jangan diringkas. Baca Alif Lam Mim As-Sajdahnya separuh, atau Harata Al-Insaninya separuh, jangan. Lebih bagus turun ke darajatnya, lebih bawahnya. Atau kalau mau bacanya mudroja, agak cepat. Bacanya agak cepat, tapi jangan sampai kehilangan lafaz huruf. Jadi jangan sampai salah mengucapkannya, panjang pendeknya jangan sampai salah. Jadi kalau pengen cepat, bacanya dicepatin. Oh masih kurang cepat ini, makmumnya masih buru-buru, jadi itu nanti tinggal dilihat. Kalau pengen jelas masalah ini, baca kitab Adhkar kalangan Imam Nawawi, dijelaskan dari sunnah, sholat sunnah fajar, bacanya surat apa, dan ringkas faedah. Seminim-minimnya sampean atau kebingungan mau baca surat apa, atau nggak tahu riwayatnya apa, pengen cepat, baca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Malah ada yang bilang setiap sholat yang nggak ada riwayat baca itu. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat. Wafis subhi bis safar, begitu juga ini sama. Sholat subuh dalam safar, dalam bepergian, sunnah baca Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dua-duanya itu istilahnya sama ulama dinamakan dua-duanya surat ikhlas. Al-Kafirun juga dibilang ikhlas. Kenapa? Karena al-ikhlas Qul ya ayyuhal kafirun itu menjelaskan tentang ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Nah, Qul huwallahu ahad ikhlas tauhid. Ya, ikhlas doanya mensucikan, memurnikan. Kalau kafirun memurnikan ibadah hanya untuk Allah, al-ikhlas memurnikan tauhid, penyembahan hanya untuk Allah. Yang dibaca atau tawaf, kemudian tahiyatul masjid, baca ini. Dan terutama bagi imam di perjalanan, ya, apa aja sholat di perjalanan diringkas. Ini sholat subuh di perjalanan. Namun saya udah bilang sholat subuh di perjalanan baca Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad. Padahal aslinya subuh ini sholat yang sunnah panjang kan? Berarti duhur, asar, maghrib, isya nggak usah ditanya. Subuhnya aja pendek, apalagi duhur, asar, maghrib, isya. Jangan terlalu lambat, apalagi sampai ke bandara. Jadi imam di musola bacanya Alif Lam Mim As-Sajdah. Bisa ketinggalan pesawat orang nanti.
Qasirat yang ringkas yang pendek. Sampai kalau sholat sendiri silahkan. Tidak apa-apa membaca Wallahu ahad 1000 kali, tidak apa-apa. Kalau sholat sendiri silahkan diperbanyak. Tapi kalau jadi imam, diringkas seringkas mungkin. Karena nggak tahu apa yang terjadi bagi makmum di belakang. Wala tasil, kita lanjutkan. Wala tasil akhir surati bitakbir ruku', walakin afsil bainahuma bimiqdari subhanallah. Jangan sambung akhir surat dengan takbir ruku'. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Menyambung. Kasih fasal, kasih jarak. Berapa banyak jaraknya? Ukuran subhanallah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Enggak usah dibaca subhanallahnya tadi ya. Allahu akbar. Jangan disambung. Wa kun fi jami'i qiyamika mutriqan qasiran nadharaka ala musallaka. Jadilah setiap berdiri kamu, artinya kalau pas kita berdiri, kan posisi berdiri ini kayak gini, tidak ataupun baca Al-Fatihah. Kalau rukuk kan jelas pandangan ke bawah. Nah, ketika berdiri tundukkan kepala, mata kita memandang tempat sujud. Jangan naik ke atas ya bahaya. Malah didoakan buruk kepalanya memandang ke atas. Ini karena pandangan kurang ajar. Sampai kalau ngomong sama orang lihatnya gitu. Sama kan? Ini hayatul takabir dulu ya. Di beberapa tempat sampai sekarang masih itu. Apa namanya bahasa Jawanya? Angkat kepala ini. Dan ya. Ini apa namanya? Cirinya atau gayanya orang sombong. Caranya orang sombong, gayanya orang sombong. Nah, di dalam sholat menghadap Tuhan kayak gini. Malah ada riwayat didoakan agar pandangannya hilang kalau orang yang melihat ke atas ketika sholat. Jadi sunnah pandangan ke tempat sujud. Kelebihannya apa? Adzalika ajma'u li hamdika. Nunduk ke bawah itu lebih mengumpulkan ke hati. Artinya hatinya itu nggak kemana-mana pikirannya. Wa ajdaru li huduri qalbika, lebih dekat untuk membuat hati itu hadir. Itu lebih bagus. Melek matanya dibuka melihat tempat sujud. Itu lebih bagus. Nah, kadang-kadang ada gini. Saya kalau merem langsung itu kebayang. Utang saya sekian, langsung datang. Atau ada yang lagi lapar perlu kelihatan asap-asap sate. Ada yang memang manusiawi macam-macam. Ada yang sifatnya kalau merem langsung kacau, nggak bisa fokus. Tapi kalau sujud, melihat tempat sujud, dia bisa bagus. Itu udah jelas, enak. Ikut sunnah, melihat tempat sujud. Makanya bagusnya itu sunnah itu sejadah tempat sholat itu tidak ada hiasannya yang polos. Kalau sudah ada macam-macam, untuk ke bawah, setan tuh garisnya mau nggak lurus ya. Subhanallah bisa ada detail kayak gitu. Padahal nggak pernah dilihat kalau nggak sholat, nggak pernah diperhatikan itu. Kalau lagi sholat datang nanti. Makanya bagusnya ya. Nah ada lagi nanti orang begini. Saya kalau melek nggak bisa khusyuk. Ya kayak tadi. Lihat sejadah, kayak anak kecil kan biasa kan. Saya perhatikan kalau anak kecil sholat itu terutama. Ya kita juga sama kalau dulu masih kecil. Sejadah nanti kalau digaris ke atas, garisnya beda, gitu. Kebiasaan kita waktu masih umur 7-5 tahun, bulan-bulanannya diluruskan. Kalau melek lihat udah kacau pikiran. Merem lebih khusyuk. Sekarang apa yang saya kerjakan? Kan sunnahnya melek lihat tempat sujud. Nah kalau saya melek ya khusyuk. Saya merem khusyuk. Kejar yang mana ini? Jadi kalau mau ngejar khusyuk ketinggalan sunnah melek. Kalau mau melek ketinggalan sunnah khusyuk. Apa yang saya kerjakan? Tidak apa-apa. Karena kesunahan khusyuk lebih utama daripada sunnah melihat tempat sujud. Nah, khusyuk ini masih sampai ada yang mewajibkan. Ya, sampai ada yang mewajibkan. Wa iyyaka an taltafit yaminan wa shimalan fi shalatika. Hati-hati kamu jangan nengok kanan kiri dalam sholatnya. Kalau nengok pakai kepala kayak gini, dengan syarat tidak main-main. Nggak batal sholatnya, makruh.
Asal jangan sampai 3 gerakan ya. Nengok, saya ngebahas 1 kali aja nengok. Sekali lagi. Ini yang penting tidak niat main-main, gak batal sholatnya. Makruh. Nah kalau nengoknya pakai badan, walaupun kepalanya lurus ke arah kiblat, badannya yang miring begini, batal sholatnya. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Jadi nengok itu kalau pakai kepala makruh. Kalau pakai badan, pakai dada ini kan kita wajib di dada ini lurus ke arah kiblat. Miring, menengok ke samping, batal sholat. Tsumma kabbir lil ruku'. Sudah selesai di pembahasan berdiri. Lalu takbirlah menuju ruku'. Warfa' yadayka kama sabaqa wa maddid takbir ila intihai ruku'. Takbir, ucapkan takbir untuk ruku'. Allahu Akbar. Panjangkan rupa takbir sampai posisi kita sempurna ruku'. Jadi jangan Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Takbirnya berhenti ketika posisi sempurna rukuk, yaitu tangan memegang lutut. Tangan memegang lutut. Itu sempurnanya rukuk. Minimalnya rukuk itu Itu minimalnya rukuk, tangan memegang lutut. Harus megang sampai. Minimalnya rukuk menundukkan badan sekiranya tangan bisa menyentuh lutut. Inhina bihaitu tanalu rohatahu rukbadaihi. Menundukkan badan sekiranya telapak tangan itu bisa nempel, walaupun tidak nempel, sampai dalam samping kiri juga. Menundukkan badan sekiranya tangan sampai ke lutut. Itu minimalnya rukuk. Sempurnanya menundukkan sampai punggung ini lurus dan pandangan kepala ke tempat sujud. Bukan diangkat gini ya. Ini namanya infinas. Kalau sampai rukuk gini kan berarti ke depan. Makruh ini. Infinas makruh. Lihat ke tempat sujud. Pegang lututnya dan jarinya dibuka. Gini, cekrak kayak gini. Yang gini. Ini sama seperti yang kemarin kita bahas pas takbir. Sahabat ini ngelihat jarinya Rasulullah ketika megang lutut gimana. Detail mereka yang perhatikan. Wansib rukbataika. Lututnya diluruskan. Jangan begini. Hewan Mars kan ya. Diluruskan. Ya kecuali sakit atau ada yang lain ya. Jadi kalau itu sebetulnya lebih bagus loh. Kalau sampai biasakan lurus tuh kan otot-otot yang di kaki itu ketarik. Ini sekaligus olahraga dan bagus sekali. Diluruskan pinggangnya, kakinya diluruskan. Tahu ya, sampai jangan ditekuk. Biasanya kalau capek itu ditekuk, dibuat sandaran. Memang ada yang ditekuk. Sunnahnya diluruskan. Sunnahnya diluruskan. Wa unugi wa rasulullah mustawi yang tersahih bawahnya. Luruskan punggung, leher dan kepala lurus seperti satu lembaran. Wajah mirfaqika an jambika. Nah ini ada perbedaan untuk laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ini apa namanya? Sikunya ini jangan nempel ke badan, dibuka sedikit. Nah kalau perempuan nempelkan. Ya kalau perempuan ditempelkan. Jadi kalau perempuan laki-laki lagi dibuka, kalau perempuan dirapatkan. Kelihatan ya ini ya. Perempuan mungkin bisa lihat. Sudah? Qul subhana rabbiyal azimi salatan. Baca tasbih subhana rabbiyal azimi salatan 3 kali. Wa in kuntum munfarida, kalau kamu sendiri fasyadatu ila sabbin wa isyrina hasan. Tambah 27 kali itu bagus. Kalau sendiri. Kalau jadi imam 3 jangan lebih ya. Jadi imam 3 jangan lebih. Turmarfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkat kepala sampai kamu berdiri tegak lurus. Warfa yadayka qalilan, berdiri sambil angkat tangan, baca sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Habis diangkat tangannya luruskan lagi. Jangan begini lagi ya. Jangan dilipat lurus ke bawah. Baca. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Lagi lebih lengkap. Rabbana lakal hamdu katsiran thayyiban mubarakan min as-samawati wa min al-ardi wa min ma bainahuma wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacanya jangan lebih dari itu ya. Tidak itu enggak boleh panjang. Cuman boleh seukuran doa yang diriwayatkan itu aja. Jangan nanti diramahkan, jangan.
I'tidal rukun pendek, nggak boleh lambat, nggak boleh dilamakan melebihi bacaan yang disyariatkan. Wa in kunta fi fardhati subhi, kalau kamu sedang melaksanakan sholat fardu subuh, faqra al-qunut, baca doa qunut. Fi rakaat tsaniyah, pada rakaat kedua. Fi iktidalika min rukuk, pada iktidal kamu dari rukuk. Jadi bangun dari rukuk kedua, kalau subuh sudah tahu semua ya, baca doa qunut, baca doa qunut sunnah yang utama kita di mazhab kita Syafi'i. Dan doa qunut itu ada 3 bagian. Ya kalau doanya 2 lah, ditutup dengan sholawat Nabi Muhammad SAW. Jadi qunut itu ada doa, ada tanah, baru terakhir sholawat. Qunut itu ada doa, ada tanah. Doa itu artinya minta, tanah itu pujian. Terakhir sholat. Nah, cukup qunut itu boleh sampai kerjakan ini. Doa seperti contoh, Allahumma arhamni. Itu doa. Tanahnya bagaimana? Ya Rahim. Ya. Allahumma arhamni ya Rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Allahu akbar. Dapat qunut itu minimalnya. Nah, kalau yang baca kayak gini, qunut enggak usah sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Karena dia enggak baca qunut yang diriwayatkan. Afdolnya pakai qunut yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau sendirian, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Itu doa. Kemudian tanahnya, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walaita, wa la yu'izzu man 'adaita. Rabbana wa ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun ada istighfar ini dimasukkan ke bagian tanah. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, itu tanah pujian kepada Allah. Sesungguhnya engkau yang mengqadha, yang mentakdirkan tanah. Nah, di Fathul Mu'in dijelaskan doa sunnah angkat suara. Jika jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait, dikeraskan. Ya, dikeraskan. Ketika tanah, enak kata jual kan pelan suaranya. Dan itu yang biasa banyak di masjid-masjid kita. Itu yang dijelaskan dan itu banyak dipakai. Nah, ada lagi riwayat dari sebagian ulama, ya apa namanya? Waktu itu kita baca dengan Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Beliau pengarang kitab Tadribul Sadidah. Pengumpulnya masih hidup orangnya. Waktu itu saya belajar sama beliau di kasar kitab Tadribul. Beliau menjelaskan tanah sekalipun juga sunnah apa diangkat suara. Jadi semua qunut diangkat suaranya. Boleh jadi pakai qol ini ketika mau ngajar, mau mencontohkan. Kayak makmumnya belum paham atau sampai punya anak, biar dilatih. Jangan nanti habis wakilnya dirahmatika syarra ma qadait. Nanti orang makmumnya nggak paham kan bingung. Siapa ini ya? Nggak tahu. Dia bisik-bisik apa itu. Nah, kalau mau mendidik nggak apa-apa, ikut riwayat dari Qol yang mengatakan nggak diangkat suara. Dari segi mendidik jelas ya. Tapi afdalnya yang muktamad dan banyak dipakai itu tadi. Doanya diangkat, jahar, tanahnya isra. Lalu ketika sholawat diangkatlah. Itu sunnah. Masjid mukabbiran. Ini sudah selesai ya kalau kita sebentar. Masjid mukabbiran ghairu rafi al-yadain. Kemudian sujud baca takbir tanpa angkat tangan. Jadi kalau sujud nggak perlu angkat tangan. Kalau ruku angkat tangan ya. Jadi kita ringkas, angkat tangan itu sunnah pas takbiratul ihram, pas ruku dan bangun dari ruku, dan yang terakhir yang keempat bangun dari tahiyat awal, bangun dari tasyahud pertama. Sisanya tak sunnah angkat tangan. Jelas ya? Takbiratul ihram sunnah angkat tangan. Ngomong Allahu Akbar, semua takbir, cuma angkat tangannya sunnahnya ketika takbiratul ihram, ketika ruku
I'tidal, bangun dari tasyahud atau tahiyat pertama. Sampai yang sujud, nggak usah angkat tangan. Bangun dari sujud, rakaat pertama langsung berdiri kan? Bangun dari sujud, langsung angkat tangan. Ini yang pertama. Sujud sekarang. Masjud mukabiran ghairu rafi'il yadain. Sujud baca takbir tanpa angkat tangan. Untuk awalan alal ardi rukbataika. Diajarin urutannya. Sujud, turun ke bawah. Pertama-tama telapak kakinya sudah jelas nempel ke bumi. Yang ditaruh setelah telapak kaki adalah lutut dulu. Lutut dulu. Setelah lutut, tangan. Habis tangan, baru dahi kita. Ini 7 anggota wajib sujud. Telapak kaki, perut jari kaki. Ini kan kalau sujud kan nggak mungkin telapaknya nempel, pasti ditekuk gini. Perut jari kaki. Walaupun satu jari jempol aja bisa pas sujud, yang penting nempel ke bumi. Wajib. Kemudian 2 lutut, 4 yang tadi kanan kiri kaki. Kemudian 2 tangan, telapak tangan dan telapak kiri. 6 dan terakhir yang 7 adalah dahi. Dan ini 7, dahi ini yang terakhir nempel. Ini 7 anggota sujud. Hidung sunnah. Ya, hidung sunnah. Ditempelkan. Bisa. Gimana bahasanya? Bisa. Ini sunnah. Caranya gitu. Subhanallah diajarkan. Ini cara sunnah dan cara paling baik. Kalau sampai ganti cara ini nggak enak rukunya, sujudnya. Kalau sampai tangan dulu ke bawah. Habis berdiri tangan dulu gimana? Apalagi kalau dari duluan ke bawah. Nah mungkin bisa sujud sampai. Susah, jatuh sampai. Lutut dulu. Niat kerjakan sunnah. Ini pasti sampai praktekkan loh. Gak mungkin sampai ruku kepala duluan, gak mungkin kan? Sujud kepala duluan gak mungkin kan? Pasti turun, kaki lutut dulu, tangan baru dahi. Kalau sampai yang ngerjakan sunnah dilihat di urutan yang ngerjakan sunnah dapat pahala. Wajah yang mirfawaika anjambaika. Tentangkan mirfawaik sama dari jambi di sini ya. Tusuk ini sampai ini. Nah ini mirfak di sini. Ini jangan nempel, buka. Kalau laki-laki, laki-laki dibuka. Wa agil batnaka an fakilaika, sama perut jangan nempel ke paha. Kalau gini jangan. Kecuali perempuan dirapatkan gini nggak apa-apa. Ya perempuan tangannya dirapatkan. Tapi tetap tangan rata dengan bahu sini. Nah ini terus juga sama. Waktu yadaika alal ard hadwa mankibaika tadi ya, tangan kayak gini. Wala taftarish dira'aika alal ard. Jangan ditempelkan diro, ini diro sini. Jangan nempel ke bumi. Jadi jangan kayak gini. Jangan nempel kayak gini. Kalau sujud jangan nempel begini. Ini bisa bumi ya. Jangan nempel gini tapi diangkat. Ya kalau laki-laki diangkat begini, kalau perempuan dirapatkan seperti ini. Jadi ini jangan nempel ke bumi. Ya, tapi kalau punya kucing tau kan nempel ke bawah, jangan kayak gitu. Jangan kayak kucing. Jadi di sini Imam Nawawi malah lebih beres. Aqul subhana rabbiyal a'la talatan wa sab'an wa asyran min kitabul faidat. Sama ya baca tasbih subhana rabbiyal a'la talatan 3 kali. 7, 10 atau sampai 27 kali kalau kamu sholat sendiri. Tsumma rafa' ra'saka min sujud mukabbiran. Angkat kepala dari sujud, baca takbir sampai berdiri. Sampai kamu tegap duduk. Aduh, taruh sujud dulu. Sampai kamu duduk tegap. Duduk di atas kaki kiri. Ini namanya jalsatul iftirash. Ada mungkin kenalnya dengan nama duduk tahiyat awal. Siapa tahu semua ya. Posisinya itu kaki kita yang kiri, dimiringkan ke arah dalam. Kaki kita kiri miring ke arah dalam. Kita duduki, itu namanya iftirash. Jadi menjadikan kaki kiri farish, tempat dia duduk, tempat bersandar dia. Nah kaki kanannya diberdirikan, diluruskan. Ini namanya duduk iftirash. Nah, duduk seperti ini. Dan sambil baca subhana rabbi firdi warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa. Ini duduk iftirash atau duduk tahiyat awal. Ini semua posisi sholat sampean
semua posisi duduk sunnah duduk iftirash namanya ya. Jadi duduk tahiyat awal itu sunnah. Dalam segala posisi duduk antara dua sujud ini duduk tahiyat awal, duduk iftirash namanya paling pas. Duduk istirahat, duduknya iftirash juga. Nah nanti yang lain cuma duduk tahiyat akhir. Cuma duduk tahiyat akhir nanti akan dijelaskan. Thumma sujud sajdatan tsaniyah, lalu sujud kedua. Thumma tadi jalisan lil istirahah fi kulli rak'ah la tasyahhuda akibah. Lalu habis sujud kedua bangun duduk istirahat. Duduk istirahat namanya. Berapa lama? Seukuran tasbih saja ya. Sebentar aja. Sebentar. Seukuran tasbih subhanallah. Kapan duduk istirahat ini? Setiap sujud ya, setiap rakaat yang habis sujud langsung bangun. Kalau sholat duhur berarti rakaat pertama dan rakaat ketiga. Kalau sholat subuh cuma 2 rakaat berarti cuma rakaat pertama. Kalau sholat maghrib berarti cuma rakaat pertama. Jadi habis sujud kalau langsung berdiri, yang nggak ada tahiyat disunahkan duduk istirahat. Jadi habis sujud bangun ya. Allahu Akbar. Kita duduk istirahat dulu. Bangun berdiri. Jelas ya? Tsumma taqumu wa tad'u yadayn 'alal ardh. Ini posisi berdiri juga dijelaskan. Berdiri. Gimana caranya? Tangannya tempelkan di bumi. Jadi sampai bangun. Ini kan saya duduk istirahat ya, sujud bangun. Pas mau berdiri tangannya tempelkan ke depan. Jangan begini. Sebetulnya ini sunnahnya tangannya dikedepankan. Ini lebih aman dari jatuh. Sampai langsung berdiri aja. Ya kalau yang masih muda-muda, sehat-sehat, aman aja. Yang sudah ada masalah sedikit pinggang ya, nggak mungkin bisa ini. Harus pegangan dulu. Nah, ini sunnah. Kalau tangannya di bumi. Dan hati-hati, kaki itu jangan dimajukan satu. Kaki maju satu jangan. Sampai kalau posisi mau bangun, kalau saya kayak duduk biasa, kan mau bangun, biasanya kakinya dimajukan satu, berdiri. Ya kan gitu. Kalau lagi sholat jangan, kaki tetap posisinya di tempatnya, tangan aja yang pegang. Tangan pegang tangan depan. Baru sudah mulai tangan megang, bangun, baru mulai mulutnya baca takbir. Jadi habis sujud, duduk istirahat, pegang tangan, berdiri sambil baca takbir. Allah. Jadi mulai takbirnya setelah mulai ketika bangun. Pas duduk istirahat gak usah takbir dulu ya. Jadi bangun istirahat baru baca takbir. Wabtadi bi takbiratil irtifaq indal qurbi min haddi jalsatil istirahat. Diha ila intisabi wa diha ila intisabi irtifa'ika ila qiyamika. Maaf saya ulangi. Habis sujud ya bangun, pas mau jalsa istirahat baru takbir. Saya ulangi. Tadi salah. Bangun dari sujud, pas jalsa istirahat udah mau duduk posisinya, baru mulai Allah terus panjangkan sampai berdiri. Walaupun hadil jalsa khafifah mukhtatifah, pendek sekali ya, pendek sekali jalsa ini. Cepat, nggak boleh lama-lama ya, nggak boleh lama-lama, secepat mungkin. Walaupun nggak ukuran subhanallah juga nggak apa-apa. Duduk langsung bangun lagi nggak? Cepatkan jalsa istirahat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita lanjutkan sholat rakaat dulu. Minggu lalu ada satu pertanyaan tentang Rabbil Firli. Ya, Rabbil Firli wali walidayya. Amin. Apa sunnah nggak baca itu ketika amin? Kita apa namanya? Rabbil Firli disunnahkan. Ada riwayat hadis dari Rasulullah SAW. Jadi ada di kitab Syarah Adkar yang kalangan Muhammad bin Allan, ambil dari kitab Tuhfah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ada di bab bacaan Al-Fatihah ada riwayat disunahkan baca Rabbil Firli tanpa wali-walidayya. Jadi Rabbil Firli amin. Habis baca Al-Fatihah waladhdallin, berhenti ukuran tasbih subhanallah, lalu amin. Nah kalau sampean ngomong sesuatu hilang sudah kesunahan aminnya.
kecuali tadi dapat Robin karena itu ada riwayat jadi tetap disunahkan. Jadi Robin Firdi, amin. Lafaz wali dayanya yang belum ketemu. Soalnya yang menjelaskan Robin apa hadisnya itu cuma ada lafaz Robin Firdi saja. Robin Firdi. Mudah-mudahan yang kita baca itu bermanfaat. Kita semakin kenal dengan ajaran syariat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan diberi taufik untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Jika ada salah kata kurangnya, mohon maaf. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum.